Kembali dalam program Impact bersama saya Peter Gonta dan kita masih bersama narasumber kami di sini Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang kini menjabat anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Bung Saudara Fadlison, kawan saya. Bung Fad, kita terus bicarakan mengenai masalah atau bukan masalah, hal perpustakaan. Pada waktu saya datang situ, saya melihat banyak sekali barang-barang historis yang mempunyai makna sejarah yang luar biasa. Ada tongkat Bung Hatta, ada tongkat dari Muhammad Rum, ada mesin ketik mereka dan sebagainya. Bagaimana Bung Fadli bisa mendapatkan barang-barang itu dan bisa menjadi dimiliki oleh Anda? Sebenarnya saya dulu mencari sesuatu yang related kepada perpustakaan. Misalnya kacamata. Kacamata kan selalu dengan baca. Mesin tik menghasilkan karya. Jadi saya mintalah kepada tokoh-tokoh yang waktu itu masih ada, atau kalau tidak ada kepada keluarga. Kepada keluarga Bung Hatta melalui Bu Halida waktu itu, pada Pak Daud Yusuf ketika masih ada, pada Pak Rosian Anwar saya dikasih mesin tiknya juga, pada banyaklah Pak Taufik Ismail, Pak Ahmad Tohari, terakhir ini baru Pak Sapardi Djoko Damono, ya, kacamatanya Pak Aib Rosidi. Jadi kacamata itu kan dekat, kadang-kadang terbuang begitu saja, Bang Peter. Padahal ini dipakai oleh seorang tokoh itu dan menurut saya ada satu value. Jadi historis. Kacamata daripada tokoh-tokoh pejuang pahlawan bangsa kita ada di tempat ini. Ada kacamatanya Bung Hatta, ada kacamatanya Pak Safrudin Prawira Negara. Nah, yang memungkinkan saya dapat gitu ya. Kan tidak mudah juga. Seringkali kan setelah misalnya mereka berpulang kan barangnya hilang begitu saja. Saya melihat di situ ada sebuah surat dari Presiden Soekarno. Iya ada. Di mana Presiden Soekarno itu pada waktu hampir terjadi kudeta pada tahun 1952. Betul. Beliau itu menulis surat. Bukan itu milik arsip negara. Bagaimana Anda mendapatkannya? Nah, saya kebetulan Ketua Umum Persatuan Filatelis Indonesia. Dan kita hobi juga mengumpulkan dokumen-dokumen. Dan kadang-kadang dokumen itu lepas. Ada di mana-mana. Nah, seperti surat-surat itu kan kadang-kadang tidak berseliweran begitu saja, dimiliki oleh pribadi-pribadi dan bisa hilang. Nah, saya dapat itu beberapa tahun lalu dan isinya itu luar biasa. Dari siapa Anda dapat itu? Dari seorang kolektor juga ya. Jadi dari mana orang kolektor itu mendapatkannya? Oh, entah dari mana. Jadi kita beli. Bukan, yang jelas bukan dari arsip negara, arsip tidak ada. Itu kan biasanya orang punya, seperti saya dulu pejabat tinggi negara gitu. Karena datang ini apa? Nah, kebetulan kalau saya selalu buat kopi gitu. Sehingga ada arsipnya. Nah, mereka mungkin ambil dari waktu itu kan kadang-kadang kita itu tidak aware ya. Kan makanya surat Super Semar tidak ada. Teks proklamasi sempat masuk tong sampah kan. Makanya agak lecek gitu ya. Jadi kita tuh tidak aware dengan dokumen. Tidak terlalu peduli dengan naskah-naskah, dokumen, surat-surat gitu. Padahal ini nilai sejarahnya tinggi. Di situ kita bisa banyak belajar bagaimana cara ketika itu mengatasi perselisihan pasca yang disebut sebagai peristiwa 17 Oktober 52 gitu. Bung Karno menyelesaikannya seperti apa. Itu bisa menjadi satu studi tersendiri. Saya juga dapat surat-suratnya Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan juga surat-surat lain. Yang buat saya lebih menjadi kekaguman saya pada waktu saya datang di situ ada buku-buku dari zaman VOC. Iya. Dari tahun 1853, bahkan sampai dari tahun 17 di mana sebetulnya Belanda itu betul serius pada waktu mereka nih menduduki Indonesia, secara serius dilakukan pemetaan, secara serius dilakukan penerapan hukum dan sebagainya. Dari mana buku-buku itu Anda dapatkan? Saya kumpulkan dulu awalnya, saya mengumpulkan buku itu dari yang tentu yang kontemporer, paling mudah. Saya mengumpulkan lebih dari 25 tahun. Kemudian yang tahun 80-an, 1980-an, 1950-an, 1940-an, kemudian ke 1800-an, 1700-an. Dari mana dapatnya? Nah, dulu saya ada book antique dealer gitu.
sudah meninggal, antara lain ya. Kemudian ada Pak Jaya, kemudian ada dari toko buku Taman Mini, awal-awalnya juga dari Kuitang, ya, kemudian dari beberapa tempat lah, kolektor-kolektor, dan ada book antique dealer. Jangan lupa nih buku-buku tua ini yang hunting itu ada dari Kyoto University, ada dari mana-mana, banyak. Seperti Start Blood dari tahun 1816, Dark Register, dan lain-lain itu ya. Apa yang ini ingin Fadlison buktikan dengan melakukan dan sebetulnya mengumpulkan itu di dalam satu perpustakaan? Kekayaan informasi yang luar biasa. Saya punya laporannya Herman Dandels tahun 1814, aslinya. 1814 Dandels itu yang membuat jalan infrastruktur ya, bapak infrastruktur Hindia Belanda lah, ya. Yang hanya dengan 3 tahun dia bisa bikin luar biasa. Merak, Surabaya, jalan di mana-mana sampai puncak semua Megamendung itu juga zamannya Dandels. Jadi itu informasi kan. Nah betul tadi Bang Peter mengatakan kalau boleh dibilang Belanda ini sangat serius. Ya, dia kaji setiap daerah, dia bikin bukunya. Ada Frans Junghun bikin buku 3 jilid tentang Java saja. Ada buku tentang Bengkolen, tentang Lombok, tentang Medan Sumatera. Dari tahun 1700-an mereka sudah buat. Jadi sebagai... Dan ada buku-buku itu ada, di situ. Ya. Dan berbahaya sekali tempat itu. Berbahaya? Berbahaya dalam arti kata, itu merupakan peninggalan sejarah dan sesuatu yang betul-betul unik dan saya lihat sesuatu yang asli. Dan disimpan di Bendungan Hilir, di satu tempat. Apakah tidak sebaiknya itu diserahkan kepada negara? Oh ya, kadang-kadang negara itu mungkin nggak terlalu peduli juga dengan hal-hal seperti itu ya. Kadang-kadang ya, kalau kita lihat, selama saya mampu saya pelihara. Mungkin saya digitalisasi. Apakah tidak perlu dibuat satu tempat yang lebih aman, mudah-mudahan lebih bisa menjaga, kalau itu terjadi sesuatu di dalam rumah itu yang saya lihat, Bung Fat, akan nangis sebetulnya masyarakat Indonesia harus menangis kalau sampai terjadi sesuatu di tempat itu. Ya, saya coba semaksimal mungkin lah. Nanti pelan-pelan setelah katalogisasi sudah selesai, tapi nanti ada digitalisasi dan saya ingin informasi ini juga terbuka untuk publik gitu. Dulu juga perpustakaan itu terbuka, tapi karena terlalu banyak barang-barang tua, rapuh ya, koran-koran tua. Ada berapa perpustakaan atau museum yang Anda punya? Saya dengar ada 3 ya? 3 lah ya. Di 3 tempat yang berbeda. Satu di Sumatera Barat, ya, satu lagi di Cimanggis Depok. Bintaro atau di Cimanggis? Cimanggis Depok ya. Nah di situ ada koleksi juga wayang, di samping buku utama, kemudian ada wayang, lalu ada koleksi piringan hitam Indonesia. Ya, baik. Bu Fatli berbicara sesuatu. Jadi Anda kalau boleh saya tanya, apakah Anda seorang politisi, seorang budayawan, seorang arkeolog, atau apa? Apa yang ingin Anda buktikan kepada diri Anda sendiri? Begini Bang Peter, hidup kita ini singkat kan. Kita ingin mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi saya pengen jadi manusia yang agak multidimensi gitu, bukan satu dimensi saja, monodimensi. Jadi multidimensi ya, kita harus berusaha mengembangkan. Ada sisi kita punya minat di bidang jurnalistik, kebudayaan, usaha, politik gitu, all around gitu ya. Jadi menurut saya hidup tuh jadi berwarna, ketimbang kita menjadi sekrup, ahli cuma satu gitu. Padahal dia punya passion yang lain kan, seperti Bang Peter mengembangkan Java Jazz, mengembangkan ini dan sebagainya, itu jadi lebih menarik gitu, lebih hidup, dan itu sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu. Jadi saya juga begitu, saya tidak mau membuktikan apa-apa, tetapi menjalani saja kan, semua lorong yang ada, ya memang kita kan berusaha semaksimal mungkin gitu. Baik, kita kembali sebentar ke posisi Bung Fadlison, dan ini kita akan bicara sedikit mengenai politik sedikit. Gitu ya. Okay. Bung Fadlison mengatakan harus menjadi penyeimbang, ya, memberikan juga sisi, memperlihatkan juga
satu sisi yang belum berhasil dilaksanakan oleh pemerintah. Bung Fadlison sendiri tahu untuk mengatur 260 atau 280 juta manusia di Indonesia tentunya tidak gampang. Nah, kita melihat bahwa di DPR, Bung Fadlison tahu, mungkin Bung Fadlison orang yang jujur, ya, dan dikatakan sebagai wakil rakyat. Tapi wakil rakyat itu di penjara semua, bagaimana? Enggak semua lah. Iya, banyak yang tokoh-tokoh di penjara. Enggak lah. Saya Enggak, kira bukan enggak. Iya, menurut banyak sekali. Iya. Tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan itu yang politisi-politisi Iya. itu yang sebetulnya merupakan bagian atau tonggak demokrasi itu justru menjadi tonggak sesuatu yang lain. Bagaimana tuh pendapat Anda? saya sih melihat itu akhirnya kembali kepada individu kok. Apa sih yang mau dicari? Saya lihat sih posisi sebagai wakil rakyat itu ya menyuarakan aspirasi rakyat, membela kepentingan rakyat gitu ya. Kalau enggak untuk apa gitu. Kalau mau kaya kan harusnya jadi pengusaha, jadi bisnismen gitu ya. Tetapi memang di Indonesia seringkali memang politik itu menjadi sekarang, ya bukan seringkali, belakangan ini menjadi sangat penting. Mungkin di masa lalu politik nggak terlalu penting-penting amat karena itu menjadi pengorbanan, pengabdian gitu. Sekarang ini dianggap sebagai opportunity untuk melakukan apa saja. Karena sangat dekat dengan kekuasaan, sangat dekat dengan keuangan dan sebagainya, akses kepada resources gitu. Nah, jadi sebenarnya tergantung orangnya, tidak hanya di legislatif, di eksekutif. Lembaganya sih memang udah betul, tapi orang yang masuk di lembaga eksekutif itu. banyak, di yudikatif ya kita lihat sendiri ini, sampai ada gedung kebakaran segala kan, gitu. Gedung mana tuh ya? Gedung kejaksaan sampai Oh iya, kebakaran. kejaksaan ya. Ya, betul. Jadi ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di Itu yudikatif. gedung kebakaran kejaksaan itu dibakar. Enggak, saya membaca berita bahwa Apa kata berita? berita itu belum final, tapi mengatakan bahwa ada indikasi kan. Kalau itu ada indikasi dibakar, kan berarti ada sesuatu yang memang mau barang-barangnya terbakar. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya. Gitu. Jadi banyak ketimpangan ya sebetulnya yang terjadi di dalam bidang hukum, yudikatif, legislatif, maupun terutama juga di dalam perekonomian kita sebetulnya hal-hal terjadi yang sebetulnya tidak harus terjadi ya di dalam perusahaan-perusahaan BUMN dan sebagainya. Anda sekarang ingin menjadi polisi. Polisi? Ya, polisi untuk menjaga itu semua jangan sampai terjadi atau apa? Iya, kalau ditugaskan oleh konstitusi kan sebenarnya memang institusi kepolisian yang seharusnya melakukan itu. Tetapi kan kita melihat. Nggak, maksud saya bukan itu institusi, tapi ingin menjadi seorang yang ingin memperbaiki ini semua. Atau melihat atau mengkritik ini semuanya. Ya, kritik kan bagian dari masukan, Bang Peter. Saya kira sebenarnya kekuatan itu sebenarnya ada di presiden, eksekutif, chief eksekutif. Karena itu janganlah disia-siakan, apalagi Pak Jokowi ini kan udah di second term gitu ya. Yang harusnya dikonsentrasikan oleh presiden itu adalah legasinya apa? Nah, meninggalkan satu legasi yang baik. Misalnya nggak ada ya dia tinggalkan legacy ya. Misalnya presidensial threshold lagi ribut. Nah, Pak Jokowi enggak Pak Jokowi meninggalkan legacy. kan belum kan, ini masih ada 4 tahun ini. Ya, tapi kan sudah harus ada Itu hal-hal maksud yang saya. belum ada. Saya melihat belum ada ya yang memang monumental gitu ya. Tapi masih ada waktu, bukan itu ada waktu. Infrastruktur kan itu kewajiban. Kurang ya. kerja keras ya beliau. Kewajiban, ya artinya kerja keras, tapi memang kerja keras itu kan harus, ya Pak Peter juga tahu kan, output itu juga penting. Bukan berarti sibuk itu artinya kerja keras. Ada orang yang sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa, banyak gitu. Kelihatan sibuk gitu. Nah jangan sampai ini kelihatan sibuk tapi nggak ada hasilnya. Masih tetap aja nggak suka sama Jokowi ya? Enggak ada. Bukan, ini masukan. Artinya orang disuruh sibuk itu tapi ada hasilnya gitu. Enggak, soalnya di sini banyak yang mengatakan di dalam Facebook pertanyaan, udahlah kita sudah tahu apa yang dia akan bilang, dia akan sikat lagi, dia akan kritik lagi Pak Jokowi. Jadi orang ini sudah menyatakan di sini. Bukan Pak Peter tadi ya, saya katakan Pak Jokowi itu meninggalkan legacy. Masih ada kesempatan, masih terbuka. Makanya misalnya presidensial threshold apa ya? Misalnya presidensial threshold dihilangkan. Wah, itu hebat. Itu namanya mau dikenang sebagai orang yang mendukung demokrasi. Itu contoh kecil. Itu hanya dengan selembar kertas.
Kalau menurut Fadlizon, ini pertanyaan terakhir, kan sering memberikan kritik ya pada Pak Jokowi dan pemerintahan. Nggak ada yang bagus ya di mata Anda ya pemerintahan ini? Tentu ada dong. Ada ya? Ada kan. Tapi jarang disebut. Jadi begini, ada orang yang bertugas memuji, ada orang yang tugas memberi masukan gitu loh. Kalau DPR saya kira bukan tugasnya muji-muji. Enggak, Fadlizon nih, saya ngomong Fadlizon. Kalau Fadlizon orang yang berimbang atau khusus hanya untuk mengkritik? Saya cukup berimbang. Kalau ada yang bagus, Ada nggak yang bagus? ada beberapa. Apa aja? Misalnya pernyataan kemarin soal lebih utamakan keselamatan rakyat ketimbang dengan ekonomi. Itu pernyataan yang Memberikan bagus. bintang Mahaputra itu termasuk bagus dong. Bagus ya. Ada Iya lagi yang lain. Itu aja, cuma dua ya. Pak. Mengangkat Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu tepat. Ya, dan kelihatan sekarang hasilnya, artinya postur pertahanan kita bagus gitu. Dan memang menurut saya mungkin menjadi seorang presiden itu lonely ya, sendirian. Dia nggak tahu siapa yang harus dipercaya. Ada masukan kanan kiri. Oleh karena itu perlu tim yang kuat gitu ya. Crème de la crème seharusnya ada di situ sehingga dia berani gitu memberikan bahkan kenyataan-kenyataan yang realistis gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang itu takut membawa kabar buruk. Nanti dianggap orang ini nggak suka gitu. Iya, saya cuma sayangkan aja Fadlizon sebagai teman saya, orang menganggapnya bukan hanya membawa kabar buruk aja kerjaannya. Itu aja yang saya sayangkan. Enggak Karena lah. kita berteman, jadi Kabar baiknya banyak. Banyak ya? Banyak. Cuman ya mungkin kabar tidak baik kan, terlalu terdengar. kan ada prinsip juga di dalam news ya. Ya. Good news is not a news gitu ya. Bad news is a good news. Itu lain kali urusannya. Kita jeda sebentar, Pak Fadlizon. Jangan kemana-mana, satu dialog yang menurut saya cukup terbuka. Beliau mempersilahkan saya untuk menanya apa saja. Kesempatan itu saya pergunakan untuk bertanya apa yang ingin saya tanyakan selama ini kepada Bung Fadlizon. Tetaplah bersama kita akan kembali seusai jeda berikut ini.